pendek dan pendekatan jangka panjang dalam hal perbaikan. Jangka pendek ini saya kira kita berterima kasih kepada pemerintah ya setelah bekerja keras, yang utama itu bagaimana menemukan penyebabnya itu dulu. Kita kemarin agak berharap cemas ya, apa sih penyebabnya itu, tapi kita berterima kasih bahwa pada akhirnya pemerintah berhasil menemukan dari sisi penyebabnya, dari sisi dalam ini adalah dari sisi toksis ya, ada bahan kimia yang tidak ditinggal-lutupi yang ada di bahan obat itu. Yang kedua adalah setelah ketahuan penyebabnya, bagaimana obatnya, kita juga berterima kasih kepada ahli farmakologi kita yang telah bekerja keras sehingga kita menemukan obat dan akhirnya bisa dibeli dan dalam proses untuk didistribusikan kepada rumah sakit yang dituju dan ditangani oleh pemerintah. Pertanyaannya apakah itu cukup? Dua hal tadi belum cukup saya kira. Saya kira kita juga harus melihat asas keadilan dari suara masyarakat ya. Setelah penyebabnya ketahuan, kemudian obatnya dibeli, berhasil diketahui, saya kira apa yang dan siapa yang harus bertanggung jawab itu, kan itu untuk menunjukkan rasa keadilan yang ada di masyarakat. Saya kira seperti yang disampaikan oleh pemerintah melalui Pak Menko PMK, saya kira sependapat ya bahwa ini memang harus ada yang benar bertanggung jawab. Kita dorong pemerintah untuk mendalami, dalam hal ini berkolaborasi dan memerintahkan kepada Polri untuk mencari siapa dan siapa yang harus bertanggung jawab. Yang kedua adalah kan di BPOM juga ada deputi penindakan ya. Nah saya kira kita dukung penuh langkah yang diambil oleh BPOM dan berkolaborasi dengan BPOM untuk mencari pertanggungjawabannya, karena memang kalau yang ada yang salah, apakah ini kelalaian ataukah ini adalah kesengajaan, ini dah bukan wilayah saya atau parlemen, tetapi wilayah kepolisian dan BPOM dari sisi penindakan untuk mendiskusikan dan mendalaminya, begitu Bang Isa. Oke, Pak Rahmat, kita ke Brigjen Pipit Rismanto, sudah tersambung? Pak Pipit? Ya. Oke, Pak Pipit, hasil penyelidikan sejauh ini dari Barreskrim, sudah ada yang naik penyidikan? Begini, jadi kami melakukan joint investigasi dengan BPOM RI. Jadi kesepakatan kami, kalau kemarin memang BPOM telah menetapkan 2 produsen bahwa mereka hasil uji labnya adalah melebihi ambang batas. Memang kalau hanya mengambil dari produsen, ya kan, semua harus dicek siapa yang melebihi ambang batas yang bisa dipidanakan karena undang-undangnya ada. Namun demikian untuk menjawab dari kami komitmen sama-sama dengan Kementerian Kesehatan, dengan BPOM sampai ke jajaran wilayah, kita harus memastikan semua sampel, jadi jangan hanya sampel panggilan, semua sampel ada pada pasien itu baik yang ada di rumah keluarga pasien, ada di rumah sakit, semua dilakukan uji lab. Kemudian nanti baru dipastikan produk, nama jenis obatnya apa, harus dipastikan lagi dengan produk-produk. Pak Pipit, kapan hasil uji labnya selesai Pak Pipit? Nah ini sedang proses pengumpulan semua seluruh Indonesia di 26 provinsi, sedang bekerja keras untuk mengumpulkan. Jadi ada 3, ada obat-obatan yang dikonsumsi oleh pasien, nanti juga jenis produk obat-obat yang ada di pasaran maupun di produsen, dan yang kedua adalah urin, ketiga adalah darah, begitu Pak. Akan dilakukan otopsi juga untuk para korban? Nanti kalau misalnya di sini cukup dari obat-obatan yang dikonsumsi, dari urin, dari darah, ini cukup untuk untuk dibawa, untuk dianalisa oleh semua ahli, ya kan, dari hasil itu harus ada ahli farmasi, ahli medis seperti apa. Kalau itu sudah cukup mungkin tidak perlu, tapi kan nanti perkembangan lebih lanjut kita akan kita koordinasikan. Kalau memang itu perlu ya nanti dikomunikasikan. Kalau itu tidak perlu, cukup menjawab kesimpulan untuk publik dan melakukan langkah tindak lanjut, ya cukup hanya di situ saja. Demikian. Oke, Pak Pipit, kita ke Pak Rahmat dulu. Pak Rahmat, Komisi 9 dalam waktu dekat akan memanggil BPOM atau Kementerian Kesehatan? Ya, udah ini menjadi atensi publik ya, apalagi saat ini adalah masa reses, minggu depan akan ada rapat pembukaan masa sidang ya. Saya kira ini sudah menjadi atensi teman-teman semua, dan sebagai rasa untuk menjawab suara masyarakat tentu otomatis karena Kementerian Kesehatan dan BPOM adalah mitra kami, tentu kita akan mencari apa sih kronologisnya seperti apa. Nah setelah jangka pendek itu ketahuan penyebabnya, obatnya ketahuan, kemudian ada pertanggungjawaban, kemudian dari sisi BPOM juga sudah melakukan suatu tindakan langkah hukum berkoordinasi dengan kepolisian. Yang utama juga jangan salah,
Jangan ke depan untuk perbaikan itu harus menjadi salah satu kata kunci. Kenapa? Bahwa deteksi dini itu perlu dan sangat perlu. Kenapa? Bahwa Bantimei sebenarnya sudah membawa korban di banyak negara ya, di Asia Selatan, khususnya di India, kemudian Amerika Latin. Nah, kenapa ini terjadi? Nah, ini saya kira kita tidak mencari ke belakang, tapi bagaimana perbaikan ke depan seperti apa, yang harus salah juga harus mempertanggungjawabkan, tetapi adalah koordinasi ke depan, biar jangan sampai ini menjadi korban dan memakan korban berikutnya, itu menjadi salah satu kunci yang akan kita sempurnakan bersama-sama Indah Kerja, baik Kementerian Kesehatan maupun BPOM, Bung Ihsan. Pak Rahmat, kita ke Pak Pipit dulu. Pak Pipit, dalam waktu dekat apakah akan ada pemanggilan ataupun pemeriksaan terhadap individu terkait perusahaan obat dan juga Badan Pengawas Obat? Begini Mas, jadi kita memastikan bahwa kita lakukan secara objektif dan transparan terkait siapa-siapa yang nanti dimintain klarifikasi. Ya, klarifikasi ini kan terkait dari semua hal, apakah terkait obat, bahkan karena ini sudah keluar izin edar, ya tidak menutup kemungkinan bahwa kita juga minta klarifikasi dengan BPOM, ya kan seperti apa, apakah sama antara pada saat. Nah ini nanti ini masih dalam proses pendalaman, pemeriksaan klarifikasi, sehingga kami semua harus hati-hati Mas, karena jangan sampai kita menyalahkan yang benar, membenarkan yang salah, nanti malah bahaya, sehingga kita harus berhati-hati betul, karena ini perlu pembuktian secara laboratoris juga, kemudian secara administrasi, dan bagaimana SOP supaya itu berjalan. Demikian. Tapi benar ya Pak ya, ada mengerucut ke 2 atau 3 produk tertentu atau produsen ya, tertentu? Ini sementara memang ada sekitar 2 sampai 3 ya, tapi juga akan berkembang kepada zat kimia atau bahan baku yang digunakan untuk produksi bahan obat tersebut juga akan berkembang ke sana. Tapi bisa disebutkan Pak produknya? Untuk sementara ya kan kita masih di laboratorium forensik ya, masih di laboratorium di BPOM. Nanti setelah kita jangan terburu-buru ya memastikan, karena kan begini, kalau semua itu dibawa kendali Polri laboratorium mungkin makan mudah, tapi permasalahannya kan obat-obatan nanti kita serahkan BPOM yang menangani, untuk di laboratorium forensik menangani hanya urin dan darah. Jadi kami hanya bisa menginformasikan urin dan darah, kan masalahnya positif negatif banyak kualitatif. Kita kan perlu kuantitatif, ya kan? Nanti ada ahli yang menyimpulkan di situ. Baik, Pak Rahmat, kita ke Pak Rahmat dulu. Pak Rahmat, per 26 Oktober, kalau saya tidak salah 269 orang dilaporkan sebagai korban. Pertanggungjawaban apa? Seperti apa pertanggungjawaban yang harus diberikan BPOM dan juga Kementerian Kesehatan yang diminta dari Komisi 9? Ya, saya kira kan deputi di BPOM kan ada deputi penindakan. Dan ini adalah kita sudah menjadi atensi masyarakat, termasuk Bapak Presiden juga memberikan perhatian khusus terhadap kasus ini. Saya kira Komisi 9 pasti akan otomatis berkoordinasi dan akan bertanya kepada Kementerian Kesehatan, termasuk BPOM ya, apa nih proses bisa sampai terjadi, kemudian bagaimana pertanggungjawabannya, bagaimana deteksi dini, pasti akan kita lakukan. Nah, yang kaitannya dengan kasus hukum, kita serahkan sepenuhnya kepada BPOM ya, dalam hal ini kan ada deputi penindakan ya. Banyak loh farmasi yang sudah lakukan penindakan sampai masuk pidana ya, bahkan sampai masuk pidana penjara itu sudah banyak. Nah saya kira ini menjadi salah satu clue bagaimana untuk perbaikan, bagaimana agar tidak bermain-main, karena di dalam prasyarat untuk merubah bahan baku pun juga harus ada prosedur untuk melaporkan. Nah ini saya kira menjadi bahan kajian dan pendalaman dari kepolisian, karena ini adalah sudah menjadi atensi polisi, publik maksud saya kira kita serahkan sepenuhnya kepada BPOM dan kepolisian untuk berkoordinasi. Memang apa yang perlu dilakukan dari sisi apakah ini adakah sekali lagi apakah ini ada sesuatu yang harus dipidanakan atau gimana, kita serahkan sepenuhnya kepada kepolisian. Oke, terima kasih. Maupun tidak, gitu. Baik, terima kasih Pak Rahmat Handoyo, anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi PDIP. Sebelumnya ada sambungan telepon dari Brigjen Pipit Rismanto, Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri. Terima kasih Bapak-Bapak. Saudara, pasca tragedi Kanjuruhan, PSSI mempercepat kongres luar biasa sesuai rekomendasi TGIPF. Kita ulas sesaat lagi.
apakah saya boleh memakaikan pakaian almarhum yang terakhir kali katanya. Tapi tidak diperbolehkan masuk untuk memakaikan pakaian almarhum. Bahkan Reza tidak diizinkan untuk mengangkat jenazah abang ke dalam peti. Permintaan terakhirnya Reza itu kan? Ini kan institusi Polri itu jatuh sekali reputasinya, kepercayaannya. Kamu masih mau jadi polisi? Rosi, Sabtu, 29 Oktober, pukul 10 malam di Kompas TV. Untuk kayu dan besi,